Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Al-Amin, Eskom Mkom, dosen tetap program studi Informatika Fakultas Saintek ITSNU Pekalongan. Pengampu mata kuliah animasi dengan tool Adobe Animate CC 2018. Sebelum kita lanjutkan mata kuliah pada pertemuan ke-9 ini mengenai action script dasar dan praktikum pada laboratorium ini, baiknya kita ulas dulu untuk menyegarkan kembali, yaitu capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL Prodi yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah sikap. Yang pertama, menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, yaitu S3. Yang kedua, menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni, dan nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat, S7. Keterampilan umum. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, KU7. CP keterampilan khusus. Mampu mendesain dan mengaplikasikan algoritma untuk membuat animasi atau KKS. Capaian pengetahuan. Menguasai pengetahuan tentang konsep dasar dan animasi untuk diterapkan di aplikasi lain. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama, mahasiswa memahami pengertian dasar animasi dan efek animasi, KU9 KK4. CPMK 2, mampu menjelaskan tentang jenis animasi, terus mampu menjelaskan sejarah animasi dan apa itu animasi, terus mampu menjelaskan tentang basic tool animasi, P3 KU1 KK4. CPMK 3 yaitu menguraikan tentang dasar-dasar menggambar objek pada Adobe Animate, menjelaskan tentang action script dasar pada Adobe Animate. Nah, ini mata kuliah pada pertemuan ke-9 nanti yang akan kita jelaskan dan terangkan dan akan kita praktekkan bersama secara mandiri juga nantinya dengan tugas based on project. Yang CPMK 4 menjelaskan tentang script di button, event di button, dan syntax di button. Menjelaskan tentang kategori panel action dan fungsi navigasi. Menjelaskan dan menggunakan script dan movie clip. Itu S9 KU1. Yang CPMK 5 memahami teknik analisis, mampu mengerjakan tugas tentang variabel memori, kondisi, dan properti. Itu S9, KU2, dan KU9. Yang CPMK 6 yaitu memahami dan mampu mengerjakan tugas tentang parameter, rotasi, efek 3 dimensi, movie clip, dan presentasi tugas proyek animasi mandiri, yaitu S9 dan KU2, KU9. Nah, adapun bobot penilaian untuk mata kuliah animasi ini, itu kehadiran 10%, tugasnya 15%, UTS 35%, serta UAS 40%. Nah, sekarang apa itu pembelajaran praktek laboratorium? Laboratorium atau lab adalah ruangan yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan riset ilmiah, mencoba suatu eksperimen, melakukan pengukuran maupun menjalankan program pelatihan ilmiah. Umumnya jenis laboratorium dibedakan sesuai dengan disiplin keilmuan program studi. Misalnya lab kimia, lab bahasa, lab komputer, lab fisika, lab teknik, dan seterusnya. Mahasiswa dapat melakukan pembelajaran praktik di dalam laboratorium untuk memperoleh pengalaman langsung. Tujuannya, mahasiswa dapat langsung melakukan proses pengamatan, menganalisis, pembuktian, dan penarikan simpulan terhadap suatu objek atau materi yang sedang dipelajari. Strategi ini menambah
pemahaman mahasiswa terhadap konsep materi di samping belajar melalui bahan ajar atau referensi lain. Nah, adapun metode pembelajaran yang dapat diterangkan berupa kelompok, kerja, diskusi dengan contoh penugasan berupa kegiatan dan presentasi hasil dari kerja praktikum. Dosen dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran dengan problem based learning, pembelajaran inquiry, discovery learning, ataupun problem based learning. Beban belajar untuk pembelajaran praktek laboratorium itu sebesar 170 menit per minggu dalam satu semester. Kita lanjut dengan pertemuan ke-9 seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kita akan belajar mengenai membuat tombol stop dengan animasi bola kecil memantul dengan animasi Create Motion Twin. Oke, baiklah. Kita akan menjelaskan sebelum masuk ke materi adalah ActionScript. ActionScript adalah bahasa pemrograman yang ada dan digunakan oleh software aplikasi Adobe Flash yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan objek-objek dan movie dalam Adobe Flash. Nah, ActionScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang ada pada aplikasi Adobe Animate CC baik 2018 ataupun versi selanjutnya, di mana bahasa pemrograman ini bisa digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi berbasis desktop, cloud, dan animasi berbasis Android atau mobile yang interaktif tentunya. ActionScript biasanya digunakan untuk interaksi antara pengguna dan aplikasi, menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting karena pengguna bisa menerapkan ActionScript pada aplikasi Adobe Animate CC dengan lebih menarik dan interaktif sesuai dengan keinginannya. ActionScript ada versi 1.0, ada 2.0, dan ada 3.0. ActionScript 1.0 dan 2.0 untuk pengembangan aplikasi berbasis desktop. Sedang ActionScript 3.0 merupakan versi paling terbaru yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis desktop dan aplikasi berbasis Android atau mobile. Baiklah, berikutnya kita mulai masuk ke dalam petunjuk praktek pada modul. Bagaimana cara membuat tombol stop? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat dokumen Flash dengan format ActionScript 3.0 dengan cara klik menu, pilih File New, seperti yang ada pada tampilan modul yang kami bagikan sebelumnya berupa modul digital. Berikutnya, setelah menu File New, klik maka akan tampil stage atau lembar kerja seperti di bawah ini. Jadi akan keluar lembar kerja atau stage. Langkah ketiga, pada timeline, buat layar dengan cara klik gambar icon di pojok bawah timeline dan pilih new layer. Jadi Anda dipersilahkan mengeklik abar icon yang ada di pojok bawah new layer, atau sebenarnya bisa juga ke menu yang ada di atas file new layer baru atau new layer. Berikutnya buat layer dengan rename layer dengan nama bola, karena kita mau bikin bola kecil atau bola animasi bola kecil, maka layernya di rename menjadi bola. Pada langkah ketiga, buat objek bola dengan cara masuk ke dalam toolbox yang ada di samping kanan, dan itu bisa dipindah atau dibuang dengan cara masuk ke menu dan pilih menu toolbox. Tarik dan drag ke lembar kerja atau stage seperti pada contoh di bawah ini. Jadi ada gambar bola kecil, bundar bulat seperti bola pingpong. Yang kelima, buat layar baru dengan nama batas pantul. Setelah itu, rubah warna sebelum membuat batas
batang pantul sesuai selera. Jadi selera Anda tuh warnanya apa? Hijau, biru, kuning, kelabu, atau merah. Lalu pilih warna seperti ada dalam gambar di bawah ini. Yang berikutnya buat layer tambahan dengan nama batas pantul. Jadi yang tadi layer 2 dirubah, di-rename menjadi batas pantul. Jadi nanti kita akan bikin batas pantul kanan, sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, atas ada, bawah ada. Jadi ada 4 pantulan untuk memantulkan bola. Yang ke-8 atau berikutnya pilih rectangle tool. Dan tarik, letakkan pada stage atau lembar kerja. Jadi seperti pada rectangle yang saya kasih kursor di dalam monitor atau dalam layar. Yang berikutnya rectangle, klik pada sebelah objek bola kecil seperti dalam gambar di bawah ini. Buat seakan bola kecil mentok di batas pemantul. Lakukan pembatas yang lain seperti gambar di bawah ini. Jadi kita setelah bikin pemantul, terus kita bikin bola itu seakan nempel-nemplok sebelum ditarik. Nanti akan ada animasi motion twin. Setelah itu bola ditarik ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri sampai selesai. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada pembatas kiri, ada pembatas bawah, ada kanan, juga ada atas. Jadi seperti yang ada pada yang saya tunjuk pakai kursor. Jadi seperti ini kira-kira. Setelah itu, berikutnya adalah klik objek bola kecil pada titik timeline atau klik objek bola langsung. Klik kanan, pilih convert to symbol. Berikutnya adalah klik kanan pada objek atau timeline titik pada nomor timeline 1 atau menit ke-1 atau second ke-1. Setelah klik kanan, pilih convert. Ambil convert to symbol. Setelah itu akan muncul window convert to symbol. Ketik nama bola. Pilih di bawahnya grafik, lalu tekan OK. Jadi jangan lupa dikasih nama, karena nama ini akan jadi identitas buat nanti kita mengidentifikasi pada saat kita memakai action script-nya. Oke. Yang berikutnya, klik kanan pada layar bola, lalu pincel insert frame, letakkan kursor pada timeline angka 30. Jadi kita mau bikin ada 4 gerak, tapi kita kasih space 5 second ya. Dari 5 second itu dengan maksud setiap 5 second itu akan ada satu gerakan ke bawah, gerakan ke atas, gerakan ke atasnya lagi, gerakan ke bawah lagi. Dengan maksud seperti itu. Jadi caranya klik pada bola, terus insert frame, letakkan kursor pada timeline 30. Jadi jangan yang 25. Atau boleh aja sih kalau misalnya mau 25. Lalu klik kanan pada layar bola, pilih motion twin. Setelah itu ada konfirmasi dari motion twin. Anda silakan dikonfirmasi dengan klik OK ya. Kalau nggak salah ini OK. Baru berikutnya ditarik objeknya, bolanya, bola kecil mungil hijau sejuk kan. Itu ditarik ke bawah sehingga sampai keluar garis bintik-bintik biru ya. Jadi ada jejaknya. Jadi kayak seakan ada jejaknya bahwa perputaran atau pergeserannya itu lurus ke bawah sementok. Setelah itu lakukan pada pembatas 3 seperti dalam gambar di bawah ini. Sampai juga keluar garis ada titik pentulnya berwarna biru atau hijau itu namanya. Mentok
pada pembatas yang sebelah kanan. Lakukan juga pada pembatas sebelah atas. Seperti contoh pada gambar ini. Nah, yang terakhir untuk motion twin-nya itu tarik dari atas ke pembatas 1 seperti yang ada pada gambar. Pada urutan berikutnya, itu urutan ke-15, pilih rectangle pada stage atau lembar kerja. Buat icon klik stop. Nah, kita kan mau bikin belajar animasi X dengan action script dasar ya. Jadi kita akan bikin tombol stop untuk memberhentikan dari gerakan bola yang memantul tadi. Setelah diklik, harapannya dengan diklik dengan stop, harapannya akan berhenti sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kalau mau pada pantulan 1 ya silakan, pantulan 2 silakan di stop aja. Caranya bikin icon klik stop. Icon stick stop letakkan pada pembatas bawah, di bawah pembatas yang paling bawah dengan icon sepertiganya dari stop, sepertiganya dari pembatas, maaf. Setelah itu tulis tag-nya di atas icon tadi. Setelah itu kita convert dulu, jangan lupa juga di convert. Nah, kalau yang tadi convert itu jadinya BMP, kalau yang ini di convert jadinya button, karena kita mau bikin icon klik. Caranya sama, klik pada objek icon stop, terus klik kanan, ketik stop, pilih button. Jadi tetap dikasih nama stop karena identifikasi. Jadi terus instant name-nya dikasih juga. Setelah itu pada layar tombol stop, kalau sudah jadi, setelah tadi di convert sudah, terus pada tombol action script klik kanan, terus diketik action script yang ada pada modul yang Anda pegang secara digital atau Anda miliki secara digital. Oke, bagi yang mau nanya dengan penjelasan tadi mengenai materi pada siang hari ini, silakan angkat tangannya. Nanti kita bahas bersama atau kita jawab atau kita praktekkan bersama. Silakan, siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Kalau mau mengubah warna sebelum membuat bola kecil itu pakainya tools apa ya, Pak? Terus caranya itu gimana? Jadi saya akan praktekkan di Adobe Animate saya. Yang pertama adalah kalau mengenai warna itu kita ke color switch ya. Jadi warnanya mau seperti apa kita tentukan dan kita pilih. Setelah itu kita langsung ke oval. Jadi misalnya baru ya mungkin seperti ini. Ini biar terpisah aja. Kira-kira kayak begitu. Atau masih belum jelas? Saya akan coba bantu. Setelah itu pilih oval tool, setelah itu ditekan. Kira-kira seperti itu. Oke? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Baiklah, siapa lagi yang mungkin masih bingung? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau semisal kita mau membuat tombol button, itu kira-kira gimana ya? Sebenarnya langkahnya nggak jauh beda dengan yang button bola tadi, hanya beda objek aja. Jadi objeknya adalah di rectangle ini, rectangle tool. Rectangle tool
tentukan juga warnanya. Setelah itu begini, ini biar saya jelaskan di depan, kenapa? Karena biar yang lain juga paham dan tahu untuk bagaimana cara membuatnya. Jadi ini saya buka stage baru ya tadi biar lebih mudah. Sorry, layarnya salah, layarnya harus ditambah. Nah seperti itu. Setelah itu kita klik tagnya. Sebelum klik tag, jangan sampai warna tagnya sama dengan warna buttonnya. Maka kita klik dulu untuk cari warna yang lebih, cari warna merah merkah. Habis itu keluar di sini di fan and stroke ini. Setelah itu baru tulis stop. Stop kalau misalnya mau bikin bagus ya harus di bold, harus tagnya cari size yang pas biar pas di dalam buttonnya itu. Terus stylenya mau bold atau mau italic atau mau apa itu terserah, sesuai selera juga. Nah, terus tata letaknya kalau selalu harus seperti yang sudah saya sampaikan di praktikum-praktikum sebelumnya, maka selalu mengakhiri dengan yang namanya selection tool. Kalau jadi langsung di Ctrl G atau group, jadi sudah jadi dirubah ke kanan ke kiri tetap aja ikut. Jangan lupa setelah ini nanti di convert. Yang belum paham bukan hanya Mas Ilvan, tapi yang lain juga bisa dipraktekkan biar materi pada siang hari ini sesuai target. Gimana Mas? Bisa? Ya saya tahu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan yang lain ada masalah lagi nggak? Atau ada yang mau nanya lagi? Gimana? Silakan pertanyaannya. Untuk masalah action script yang error itu gimana ya Pak cara mengatasinya? Padahal itu sudah sesuai sama modul yang sudah dijelaskan. Coba perhatikan ke depan. Jadi yang lain juga perhatikan. Jadi pada saat bikin tombol action script, jangan lupa satu tombol stop di pemantul stop ini. Terus klik di timeline 1, klik kanan, action script. Anda lihat, nah kira-kira kayak begitu. Jadi button stopnya, jadi ada kemungkinan nama di button tadi mungkin beda atau keliru. Kalau misalnya beda atau keliru dengan apa yang diidentifikasikan di dalam variabel yang ada di action script ini, misalnya bukan button stop atau hanya stop aja, maka akan error. Misalnya itu satu, karena terus ini kan berhenti ya, jadi variabel berhenti, terus di terjemah functionnya di bawah berhenti, terus baru stop. Jadi yang di stop itu yang tadi bola tadi, dicoba lagi Mbak, bisa nggak? Bisa ya. Yang lain juga coba, silakan. Udah jadi kan? Bisa. Oke, bisa ya? Oke, yang lain masih nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita lanjut dengan presentasi untuk mata kuliah yang sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita ada, jangan lupa kalau setiap mata kuliah ada tugas ya, tugas project. Jadi nanti setelah mata kuliah ini pun ada tugas project. Tugas projectnya adalah bikin objek apa saja, bisa kan sudah belajar import ya, belajar import, terus nanti digerakkan, terus di stop atau di play. Silakan nanti dieksplor sendiri, mau itu semut, mau itu gajah, mau itu beruang atau kucing, terus atau yang lainnya ya. Jadi boleh aja
ada gerakan, setelah itu si gajahnya itu suruh berhenti, jadi berhenti di depan apa terserah, nanti divariasi sendiri. Itu untuk tugas project atau latihan project semingguan ke depannya. Jadi nanti minggu depannya Anda presentasikan seperti presentasi yang akan dilakukan atau siapa yang mau maju untuk presentasi sebelum mata kuliah atau pertemuan ke-9 sebelum tes. Jadi silakan bagi yang mau mewakili untuk maju presentasi dan dijelaskan bagaimana cara bikinnya pada pertemuan atau proyek latihan praktikum pada minggu ke-7 ya mungkin, atau minggu sebelum 8 kan tes. Silakan siapa yang mau maju. Yang cewek ada nggak atau yang cowok? Ayo tangannya diangkat, jangan malu-malu. Saya paling nggak suka sama orang yang malu-malu, tapi malu. Ya Pak. Oh, yaudah Mas, silakan Mas Anu. Izin untuk perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Tabib dengan NIM 1022319. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari minggu dari Pak Amin, yaitu bagaimana cara menggerakkan objek dan import objek dalam Animate. Ini seperti ini adalah hasilnya. Ya, simpel dan masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, lanjut saja. Di sini saya menggunakan beberapa metode untuk menggerakkan objek. Yang pertama, saya main di bagian frame-nya, frame dan keyframe, di mana setiap frame itu saya kasih potong-potongan di setiap frame-nya. Jadi saya kasih keyframe, lalu kasih keyframe di setiap timeline-nya. Tujuannya untuk menggerakkan objek yang ada di sebuah frame tersebut. Namun kalau pakai metode ini kekurangannya yang pertama, kestabilan dari si objek itu tidaklah paten. Naik turunnya itu tidak terkontrol. Berbeda dengan menggunakan salah satu fitur di sini juga ada motion twin. Ini adalah rute yang dipakai nanti untuk menggerakkan objek dari teks, di mana dia ketika digerakkan dia akan stabil dan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Lalu untuk kesimpulan dari tugas yang Pak Amin berikan, mungkin yang masih saya kuasai adalah untuk menggerakkan objek itu menggunakan frame dan keyframe dan juga menggunakan motion twin yang ada di Adobe Animate itu sendiri. Banyak kekurangan dalam presentasi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti, tugas proyek di rumahnya nanti dikerjakan, terus dipresentasikan pada pertemuan ke-10 atau pertemuan berikutnya. Jangan lupa diwakili atau dipresentasikan oleh siapa saja nanti yang mewakili seperti yang diwakili oleh Mas Sanul tadi.